Pastor Alex lain Klaten kampus ini. Betul. Wah, terima kasih Pastor, dalam kesempatan ini kita bisa bincang-bincang menggali mengenali dokumen Abu Dhabi. Tapi lebih dalam lagi daripada itu, mengapa ini ada? Tentu kita mulai dari latar belakang Pastor sendiri ya, yang pernah menggeluti dunia pendidikan, terutama Islamologi. Islamologi, tapi base pada bahasa Arab. Bahasa Arab ya, Bukan hanya ilmunya. bukan hanya ilmunya. Ketika itu Pater belajar Islamologi di Kairo Mesir dan Roma Italia. Betul. Tentu cuma ada yang tertarik. Bagaimana pengalaman ketika atau bagaimana mulai ceritanya? Oh ya, berbicara tentang awal mula studi itu penugasan ya, penugasan dari pimpinan, dan tak pernah terbayangkan sebenarnya bahwa harus studi itu. Ya, saya menolak tentu dengan nada menawar, tetapi ideku ditolak. Ya, haknya juga menolak itu bukan. Nah, sebagai pentaat gitulah kan, kalau ketaatan, ya mau tidak mau harus mau gitulah. Dan berhasil apa tidak, maju dulu lah, my best, the best of me, yang terbaik dari itu saya perjuangkan. Berhasil atau tidak, yaitu itu nomor sekian. Yang harus saya lihat juga, mengapa mereka memilihku. Pasti ada alasan yang mereka temukan dalam diriku. Memang saya tidak menanya itu, tak perlu untukku, bahwa saya sudah dipilih, satu poin. Dan yang paling penting waktu itu membuat saya yakin harus belajar itu ialah saya temukan salah satu perumpamaan yang mengatakan sesudah kata ya akan muncul mukjizat. Nah, kalau kita mengatakan ya, sesulit apapun itu, kayaknya Tuhan akan membantu. Surga akan meminjamkan tangan. Maka dalam keyakinan ini, akhirnya saya katakan kepada pimpinan, ya, gitu. Nah, kalau ditanya tadi, yang menarik atau mengesankan, ya itu ya, yang menarik dan mengesankan itu, ya belajar bahasa Arab tentunya, bukan Islamologinya, itu mulai dari nol gitu ya. Kita itu, atau kami itu, saya mengalaminya ya, bagaikan anak TK, yang mulai harus lagi pelafalan alfabet Arab itu, bagaimana menuliskan huruf-hurufnya itu, menyambungnya, pelafalan, pengucapan, dan semua itu. Ya, sekali lagi, ya kubandingkan diriku bagaikan anak TK waktu itu yang sudah sekian lama menjadi imam, tapi harus begitu. Bahkan ada dosen itu ya, guru itu mengajarkan, lidahnya itu gini loh, J, Z, itu semua harus jelas untuk mereka. Untuk kita Indonesia nggak perlu J atau Z, sama aja S, SHO, yang nggak bisa kita bedakan semua kan. Tapi begitu. Intinya yang saya temukan waktu itu, butuh kerendahan hati supaya bisa kembali macam anak TK. Kuposisikan diriku. Kalau ku bawa diriku sebagai imam, ya itu apa semua ini kan gitu. Tanpa ini pun saya sudah bisa hidup. Saya bisa mengatakan banyak hal atau dibutuhkan oleh umat dalam banyak sisi dalam keagamaan Katolik ini gitu loh. Ya, dan satu lagi, bahasa Arab itu sangat sulit ya, sangat matematis, sangat logis gitu. Mestinya orang belajar bahasa Arab itu harus pintar. Tanpa pintar gak bisa menganalisa kata itu gitu ya, saya mengerti. Tapi satu hari saya temukanlah dalam kesulitan juga ya, terus berbanding-banding pada diri, bertanya pada diri, kenapa harus ini, kenapa harus aku, bagaimana harus bisa menang di perjuangan ini. Saya temukan orang gila di jalan di Kairo itu, bahasa Arab dia, orang gila pun bisa bahasa Arab, apalagi aku kan gitu kan. Ini bisa. Nah, saya simpulkan, ini just about the time. Jika kita punya waktu lebih, ya semua bisa. Anak bisa, orang gila bisa, orang yang moron atau sedikit akalnya juga akan bisa. Ini hanya masalah waktu. Maka ini juga menguatkan saya dan membuat saya terus optimis, makin maju. Dan akhirnya apa yang rumit-rumit itu bagaikan benang kusut selama ini ya, Arab itu ya, sekarang bisa saya urai pelan-pelan. Oh ini alif, ini ba, ini ta, ini, dan dapatlah semua kan. Dan waktu kuliah juga kami wajibkan harus merayakan Ekaristi dalam bahasa Arab, berkhotbah dalam bahasa Arab. Ya puji Tuhan, semua menjadi bisa lah, gitulah mau disebut gitu. Saat mempelajari itu tuh ada hal baru yang pas pelajari, ya tidak hanya soal bahasa. Lalu bagaimana hal itu makin meningkatkan
semangat ataupun inspirasi imam pas selaku imam Katolik. Selaku imam gitu ya. Nah, kalau ditanya wawasan baru gitu ya, yang saya dapat adalah ya saya mengenal atau memahami Islam itu sendiri. Sejarahnya apa, Quran itu apa sebenarnya, lalu hadits, lalu al-kalam atau teologinya, filosofia atau filsafatnya, al-akhlak atau etika, bahkan sampai pada sufi, sebuah kelompok yang sangat religius di sana, bukan? Maka kemudian saya jika berhadapan dengan seorang muslim, ya saya membawa latar belakang pengetahuan itu gitu loh. Ketika mereka berbuat baik atau sembahyang begitu tekun gitu, nah apa maksudnya, apa tujuan, apa yang dicari dengan itu, ya saya sudah memahaminya gitu loh. Mengapa Islam harus berbuat baik gitu ya. Lalu mengapa juga misalnya ada kelompok-kelompok yang fundamentalis bahkan teroris, Ikhwanul Muslimin yang di Afghanistan dulu, apa namanya itu, Taliban, lalu ada lagi ISIS dan semua itu, ya mau tidak mau sedikit banyak saya bisa juga melihatnya dari sisi agamanya gitu. Karena ya bagaimana dikatakan Ikhwanul Muslimin atau persaudaraan Muslim Brotherhood itu muncul adalah terbelakang. Ada dorongan Islam di situ. Bagaimana supaya misalnya keislaman itu ya bangkit kembali gitu ya, nggak bisa dilepaskan. Nah, maka saya pun bisa memahami mereka dari latar belakang yang saya pelajari itu. Ya berguna untuk saya, untuk jika berbicara juga seperti ini, tanpa harus mengatakan negatif-negatifnya, nggak perlu. Kita mencari damai dalam kehidupan ini. Kita mengenal orang supaya tahu bagaimana bekerja sama dalam hal damai dengan mereka. Tahu, kenal, maka kita akan tahu bagaimana berdialog, berkomunikasi, dan menjalin damai dengan mereka. Itulah sebenarnya wawasan yang didapat dari belajar Islamologi itu sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan panggilan imamat tadi ya, saya bersyukur karena sebagai imam bisa mengenal ilmu Islam ini, yang baik kebanyakan orang juga, ya kok imam gitu ya, maunya belajar kitab suci lah. Ya, penting bagi saya untuk mengenal ilmu ini sebagai imam supaya bisa mengatakan kepada umat Katolik, supaya umat Katolik itu ya misalnya kalau ada antipati nggak perlu antipati, tapi justru harus terbuka. Ini loh mereka itu kenal supaya kita bisa hidup bersama. Toh sudah di bumi yang sama, di Indonesia yang sama, ya harus hidup bersama, berusaha untuk damai dengan kerjasama di bidang-bidang tertentu. Nah, jadi saya sebagai imam harus memperkenalkan siapa Islam itu kepada umatku, kan gitu. Supaya sekali lagi supaya bisa hidup dalam perdamaian, berdampingan gitu dia. Nah, kalau ditanya juga tadi apakah mempengaruhi iman, katanya gitu ya. Ya mempengaruhi, tapi ya positif itu saya katakan. Tentu saja gini ya, dengan mengenal iman Islam, saya semakin mengenal iman kekatolikanku, kekristenanku. Mau tidak mau ketika aku belajar, pasti saya dibawa pada perbandingan. Katolik katakan begini, Islam katakan begini, dan saya punya sebuah, kalau ada tese, antitese, ada sintese kan, ada kesimpulan. Gini, ada A, ada B. Nah, ini dia gitu. Jadi saya dalam belajar itu misalnya membandingkan iman itu ya saya selalu, maaflah kalau mengatakan ya, selalu tersenyumlah karena iman yang saya imani sekarang gitu ya. Saya lihat di sana, saya lihat di sini, syukurlah saya menjadi Kristen gitu ya. Tanpa mengatakan negatif atau lebih kurang di sana, yang saya maksud di situ ya saya bangga ya, agama juga bukan pilihanku pada awalnya kan, tapi saya terlahir sebagai Katolik. Ya saya mensyukuri itu gitu. Mengapa saya katakan gitu? Walaupun saya sudah dewasa sekarang, saya tersenyum, saya bilang karena ini agama cocok gitu ya. Pas dengan kebutuhan saya. Yang saya butuhkan dalam hidup ini, ya agama Katolik ini. Mungkin Islam menemukan agama Islam lah sebagai jalan hidupnya. Dia pun harus tersenyum dan bangga dengan itu kan. Masing-masing harus bangga dengan imannya. Itu sih yang saya dapat di sana. Kalau mau satu kata ya, apa yang membandingkan Islam dengan Kristen? Bagi saya, ya dalam agama Islam itu tidak butuh seorang mediator atau mediatrix yang kita sebut, atau pengantara antara Allah dan manusia.
Yang bagi kita itulah sosok Yesus Kristus itu sendiri. Kita butuh pengantara dari Allah kepada manusia, itu Yesus. Manusia juga membutuhkan pengantara kepada Allah Bapa, dan itulah Yesus itu. Dalam Islam ini tidak mereka imani dan nyaman dengan itu, tapi kita membutuhkan ini dalam kekristenan. Itu saya katakan tadi, ini saya butuh dalam kehidupan saya. Ya, gitu. Ini baru ini pastor ada yang dalam webinar ya, sama komisi hubungan antara kepercayaan atau keyakinan pastor. Pastor menjadi narasumber memaparkan dokumen Abu Dhabi. Betul. Katolik itu pastor. Iya. Apa inspirasi yang kita bisa atau pastor sendiri ketika dokumen ini dan kaitannya dengan semangat persaudaraan semesta? Iya, untuk saya dengan singkat bisa mengatakan dokumen persaudaraan Abu Dhabi itu, dokumen Abu Dhabi atau persaudaraan manusia itu sendiri, ya dengan simpel mengatakan, itu mengajak kita semua untuk bersaudara. Bersaudaralah agar terjadi perdamaian dunia dan hidup bersama yang baik, yang damai itu gitu. Nah, rasanya banyak sekali alasan membuat kita berbeda satu sama lain kan. Kita dua hampir semuanya berbeda. Saya lebih ganteng dikit, Ananta lebih ganteng banyak kan gitu. Saya udah botak-botak dikit, ini botak banyak gitu. Mungkin yang menyamakan kita adalah bahwa sama-sama pria. Jangan-jangan hanya itu dan sama-sama Katolik. Selebihnya perbedaan. Jadi kalau mau melihat perbedaan jauh lebih banyak. Dan kalau ini bisa menjadi alasan untuk berpecah, ya mudah sekali. Nah, tapi dokumen ini mengatakan gini loh, ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan. Apa itu? Bahwa kita ini sama-sama dicipta oleh Tuhan yang satu dan sama. Lalu kita pula diletakkan di bumi yang sama. Dan sekarang konteksnya kita sama-sama di Indonesia ini. Nah, alasan yang dua ini bahwa kita yang memang dicipta berbeda ini, tapi oleh Tuhan yang sama dan diletakkan di bumi yang sama, dan Tuhan punya rencana untuk ini semua. Mengapa kita di bumi yang sama, walau berbeda-beda, ini cukup alasan bagi kita sebenarnya untuk hidup bersama, untuk menjadi saudara. Karena Bapa kita satu, pencipta kita satu. Entah pun monyet itu, Bapa penciptanya itu. Entah daun-daun ini, ya Bapa penciptanya itu. Maka Santo Paulus mengatakan kita semua saudara, entah batu, entah tanah, entah rumput, entah kerbau, entah manusia, saudara. Karena lahir dari Bapa yang satu dan sama. Apalagi kita manusia gitu loh. Nah, saya kira itu semangat yang mau didorong oleh dokumen Abu Dhabi ini. Memang berbeda, tapi bahwa Tuhan satu, kita pasti sudah bersaudara. Apalagi di bumi yang sama, di negara yang sama. Ayolah, bersaudaralah supaya kita bisa hidup damai. Kurang lebih itu yang saya simpulkan ya, yang diharapkan Abu Dhabi terjadi, dokumen Abu Dhabi terjadi kepada kita. Pastor menjalin relasi dengan beberapa pemuka agama religius dari keyakinan yang berbeda. Kira-kira apakah ada pengalaman yang mengesankan dalam relasi tersebut? Ya, saya to be honest ya, masih memulai kan gitu ya, belum profesional. Lalu, tapi yang menarik sejauh ini kesan saya ialah kalau saya butuh atau ada dialog begitu ya, atau ada permintaan, ya hanya ku WA saja, ku cari-cari nomornya dari orang tertentu relasi, ku WA, nggak ada kok yang menolak. Mau gitu, mau aja, gak ada yang sulit gitu loh. Nah, apakah itu karena kebutuhan permintaan saya atau tulus dari hati ingin membantu? Ya saya harus mengatakan dari sudut pandang saya, yaitu karena memang orangnya baik, ingin membantu saya. Jika mau menolak saya, gampang aja. Tidak bisa juga ada segannya karena imam juga kan gitu ya. Dia juga biasanya orang yang pemuka agama, ya harus mau menerima sama pemuka agama. Banyak unsur yang bisa dicari-cari, dilihat-lihat apa sebenarnya motivasi. Tapi saya dengan pengalaman yang begitu mudahnya harus mengatakan, ya nggak ada kesulitan kok selama ini gitu ya. Lalu unsur kedua yang saya lihat kan, ya mereka manusia biasa seperti saya. Jadi cukup bagi saya bermodalkan pendekatan kemanusiaan gitu ya. Akan cair kok itu.
Karena gini, sama-sama manusia, sama-sama Indonesia, sama-sama warga Medan misalnya, sama-sama Kecamatan Perjuangan, apalagi sama-sama di Pelita 5 rumah kami itu cukup sekali alasan untuk mengadakan percakapan, pertemuan, silaturahmi atau dialog. Masa menolakku? Pak, manusia kan? Iya, aku manusia. Ngomong. Masa ditolak? Itu aja cukup sih sebenarnya menjadi alasan untuk kita dengan Pak pemuka agama kan? Iya, aku juga pemuka agama. Banyak umat kita di sini ya. Kayak mana lah ya supaya mantap umat ini berdamai. Masa ditolak? Itu aneh kalau ditolak. Dan bagi saya itu cukup sebagai modal bahkan ke depan dan untuk siapa juga. Kalau ada yang menolak ya tidak akan lebih banyak menurut saya. Itu udah aneh lah itu. Kalaupun ditolak sekali, dibuat 2 kali lagi, masa menolak lagi? Apalagi misalnya pendekatannya lebih cari lagi, nah pasti aman. Itu sih yang saya alami dan saya pikirkan ke depan dalam menjalankan dialog ini dengan pemuka agama. Saya nggak bakal ditolak. Itu ada dalam diri. Itulah pegangan saya. Kira-kira apa tantangan dan peluang persaudaraan semesta bagi umat Katolik, khususnya di Keuskupan kita ini? Berkaitan dengan dokumen Abu Dhabi tadi ya, nah tantangan persaudaraan sesumut ini yang saya katakan, walaupun saya tadi begitu yakin ya, tapi apapun ceritanya, fanatisme agama itu ada. Primordialisme bisa juga disebut apa itu prima. Yang pertama, saya sebagai suku Batak, dia sebagai Melayu, dia sebagai Aceh, Padang, dan semua itu mau tidak mau kita tertarik loh ke situ. Nah misalnya saja, contoh misalnya menikah, pasti orang Batak suka cari yang Batak. Nah semua suku akan begitu. Nah kebetulan juga kalau konteks Sumatera Utara ini kan, kebetulan ya Batak itu dominan Kristen, selebihnya itu ya dominan Islam gitu kan. Ini yang membuat menurut saya di Sumatera Utara akan sedikit kesulitan kita untuk menjalin persaudaraan. Jangan dulu persaudaraan semesta, tapi persaudaraan se-Sumatera juga akan sulit karena tidak dipersatukan oleh suku. Beda di Jawa Tengah, semua mereka orang Jawa. Ada Islam, ada Katolik, ada apa, tapi sama-sama suku Jawa. Jadi dari segi suku mereka sudah dipersatukan. Kita sulit. Maka apa yang saya katakan sebagai tantangan, kalau pertanyaan tadi apa tantangan, yaitu tadi fanatisme boleh disebut atau kesukuan lah gitu ya, agama yang sudah sepertinya identik dengan suku tertentu. Ya kalau dikatakan peluang begini, sekarang peluangnya kan sekali lagi seperti di atas tadi, harus kita melihat semua orang baik gitu ya, semua orang baik. Walaupun beda suku, walaupun beda agama, tapi kalau kita ada niat baik dengan maksud baik dan tujuan kita baik, menjumpai orang baik, kita bawa masuk ke pintu yang baik, pintu damai itu pasti akan mau. Yang menjadi pertanyaan untuk saya ialah sebagai peluang, siapa yang mau memulai ini semua dalam berdialog ini, bersilaturahmi ini, mendekati ini. Apakah ada tokoh-tokoh Islam yang mau mendekati tokoh-tokoh Kristen? Sebaliknya, adakah tokoh-tokoh Kristen yang mau mendekati tokoh-tokoh Islam untuk melakukan peluang dialog ini? Misalnya, kalau ya, sudah berapa orang? Nah, ini dia poinnya. Nah, bisa terjadi persaudaraan itu? Ya bisa, asal giat. Bukan hanya dari satu pihak, tapi kedua belah pihak atau semua pihak agama, tokoh-tokoh masyarakat juga yang berbeda agama harus melakukannya secara serentak. Begitu saya kira untuk menciptakan pelan-pelan persaudaraan semesta ini. Persaudaraan sumut dulu kan gitu ya. Gitu dia. Apakah ada pesan atau inspirasi dokumen Abu Dhabi yang belum pernah atau keliru dipahami oleh umat Katolik khususnya di Keuskupan kita? Belum pernah atau keliru dipahami ya. Soal kekeliruan gitu ya, termasuk ada buku itu saya lihat, dokumen Abu Dhabi ini kan judulnya Persaudaraan Manusia, tapi sempat dulu diterjemahkan kulihat dan ditangkap orang persaudaraan manusiawi. Salah kaprah dikit sih kalau menurut saya. Memang bahasa Arabnya ya al-ukhuwah insaniyah, ini bisa diterjemahkan persaudaraan manusia, persaudaraan manusiawi, human fraternity in English. Bisa juga kedua-duanya terjemahkan.
Jadi kalau terjemahan yang pas ialah sebenarnya persaudaraan manusia ya, bukan persaudaraan manusiawi. Lalu karena dua terjemahan ini sempat saya berdiskusi alok dengan seorang teman gitu, yang mana sebenarnya ini. Lalu saya bilang, ya manusia itu ya persaudaraan manusia itu nggak ada. Karena persaudaraan itu hanya manusia, nggak ada anjing bersaudara. Jadi persaudaraan manusiawi udah otomatis. Dan bukan itu yang kita perjuangkan ke depan. Bukan itu yang dimaksud dokumen Abu Dhabi. Yang dimau dokumen Abu Dhabi adalah persaudaraan manusia. Artinya apa? Semua manusia ini merasa dirinya bersaudara satu sama lain. Gitu ya. Sekali lagi persaudaraan itu udah otomatis manusiawi. Kan hanya manusia pemiliknya itu. Tapi bahwa kita semua apakah merasa bersaudara? Nah itu yang diperjuangkan dokumen Abu Dhabi ini. Ayo lakukan bahwa kita ini bersaudara. Rasakan dulu, anggap orang lain itu beda agama, beda apapun sebagai saudaramu. Yang saya bilang di awal tadi. Mengapa? Karena Tuhan kita satu. Nggak ada dua Tuhan pencipta bumi ini. Kalau ada dua, berarti dua bumi ini. Ya kan? Apalagi tiga Tuhannya. Berarti tiga bumi nanti dicipta untuk anak-anaknya. Tuhan satu. Nah itu alasan kita untuk bersaudara itu tadi. Itu sih yang sedikit pernah salah kaprah. Tapi yang lebih penting saya lihat ialah masalah sekarang dengan dokumen Abu Dhabi, umat KAM saya yakin belum begitu banyak yang kenal dokumen ini sendiri, kapernya aja belum kenal barangkali, apalagi isinya. Apalagi juga agama Islam, saya yakin juga mereka tidak banyak, jangan-jangan hanya segelintir sekali yang mengenal ini, sama case-nya dengan kita. Padahal kita sebagai Katolik yang piramid, yang hierarkis, udah berjuang membawanya sampai ke akar rumput masih sedikit. Via Islam yang tidak begitu strukturnya, pasti akan lebih sedikit orang yang mengenal ini. Ya, jadi intinya bagi saya ini harus disosialisasikan supaya orang bisa sungguh merasa persaudaraan itu tercipta di dunia ini, bahwa kita semua saudara di bumi yang sama. Begitu kalau saya mau menjawabnya. Terima kasih Pastor. Sama-sama. Atas kesempatan ini kiranya kita bisa ada kesempatan lagi untuk membincangkan persaudaraan semesta yang lebih mendalam. Syukran jazilan. Terima kasih banyak. Wa baraka Allah. Semoga Tuhan memberkati.